Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di Karukak Channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang 3 hal tentang editing Microsoft Word. Yang pertama adalah memanfaatkan tombol CTRL untuk memformat dokumen dengan cepat. Yang kedua, mengatur gambar pada lembar kerja dokumen Word. Dan yang ketiga adalah mengunci dokumen. Bagaimana caranya? Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan komen agar kita tetap indah berbagi. Langsung saja kita mulai. Teman-teman, kita lihat lembar kerja seperti ini. Lembar kerja Microsoft Word seperti ini. Kita pastikan dulu bidang kerjanya seperti yang sudah kita sepakati pada tutorial yang terdahulu. Pertama, kita atur dulu marginnya. Kita tekan menu layout, kita tekan margin, pilih custom margin, baru kita pilih topnya, kita kasih 3, bottomnya kita kasih 3, kemudian right-nya kita kasih 3, dan left-nya kita kasih 4. Nah, setelah itu kita tekan OK. Maka posisi bidang kerja kita seperti ini. Nah, selanjutnya kita juga pastikan dulu header dan footernya itu pada posisi yang disepakati, yaitu pada header from top kita kasih 0, kemudian footer from bottom kita kasih 1,5. Ini untuk menyediakan bidang untuk pemberian nomor halaman nanti. Bila sudah demikian, lembar kerja kita ini sudah siap kita entry data. Kita masukkan data. Misalnya datanya seperti ini. Kita memasukkan data, contoh data teks seperti ini ya. Nah, datanya seperti ini, masih dalam kondisi apa adanya. Kalau kita perhatikan, data ini kan masih belum sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di Dinas Kabupaten kita untuk penulisan aturan penulisan publikasi ilmiah dan karya inovasi. Nah, ini anggap aja datanya seperti ini walaupun ini dalam format bahasa Inggris. Langkah pertama adalah kita menggunakan CTRL A atau CTRL plus huruf A, yaitu kita gunakan untuk menyorot bidang kerja yang akan kita edit tadi. Setelah bidang kerja tersorot seperti ini, kita pastikan untuk kiri dan kanannya pada posisi rata, yaitu dengan memanfaatkan CTRL plus J atau huruf J. Itu untuk meratakan kiri dan meratakan kanan. Nah, kalau kita lihat, kita gulir ke bawah, posisinya sudah rata, rapi, rata kiri dan rata kanan. Hanya dokumen kita ini juga masih perlu kita susun, masih perlu kita rapikan lagi. Sekali lagi, apapun yang ingin kita lakukan di pengeditan dokumen kita ini tetap selalu disorot atau diblok. Caranya tekan CTRL, tekan huruf A. Nah, sekarang kita akan memformat font size-nya. Di sini kan 11 kalau Bapak Ibu lihat atau teman-teman lihat. Kemudian hurufnya ini masih menggunakan Calibri. Nah, kita bisa memformatnya dengan cara yaitu untuk membesarkannya dulu sehingga jadi sesuai kita sepakati. Tekan CTRL, tekan kurung kurawal tutup. Tekan sekali jadi 12 karena yang diminta itu 12. Nah, kemudian kita ubah hurufnya. Yang dipersyaratkan itu adalah menggunakan Cambria. Nah, teman-teman sekalian, sengaja saya memperlambat untuk menyedit atau menyunting teks ini karena dengan cara yang seperti ini mungkin bisa dipahami secara bertahap. Berikutnya, kalau kita lihat teman-teman sekalian, pada paragraf 1 dan paragraf 2 ada celah di sini. Di sini juga ada celah, di sini juga ada celah. Jadi dalam istilah komputer ini disebut
space between the line. Ini yang kita matikan dulu. Caranya bagaimana? Kita tekan CTRL, tekan A lagi, kita blok. Kemudian pada line and paragraph spacing ini kita klik. Nah, yang ini kita lepas. Remove space after paragraph. Kita klik di situ. Maka seluruh paragraf atau seluruh baris dalam paragraf baru dan paragraf 2 dan paragraf selanjutnya posisi barisnya sama. Hanya posisi baris ini belum seperti yang kita persyaratkan dalam tata tulis PIKI di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kita. Oleh sebab itu caranya adalah kita tekan CTRL A lagi, kemudian kita tekan CTRL plus 5 atau angka 5, maka spasinya ini berubah menjadi 1,5. CTRL plus 5 seperti itu. Nah, dengan demikian seluruhnya sudah seperti yang dipersyaratkan, yaitu spasi 1,5. Nah, untuk membuktikannya biar Bapak Ibu tidak ragu atau teman-teman tidak ragu, kita lihat di line and paragraph spacing, klik aja di sini. Nah, di sini sudah aktif tombol 1,5. Maka dengan demikian settingan jarak atau line spacing, kemudian rata kiri, rata kanan, kemudian font size dan jenis hurufnya sudah clear, sudah selesai. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan paragraf? Di Dinas Pendidikan Kabupaten kita menyarankan paragraf itu harus 7 karakter atau 7 huruf masuk untuk memulai paragraf baru. Bagaimana caranya? Kita atur dulu di sini. Simpan kursor di sini. Kita masuk paragraf. Kemudian pada tab di sini, nah, kita masukkan di sini 1,5 atau default tab stop 1,5 sentimeternya nggak perlu ditulis karena laptop kita sudah diformat menggunakan ukuran sentimeter. Nah, begitu udah selesai, kursor simpan di situ, kita tekan saja tombol tab yang ada di keyboard, langsung pencet sekali. Maka jaraknya sudah seperti yang kita sepakati tadi, yaitu 1,5. Nah, coba kita lihat lagi Bapak Ibu untuk memastikannya. Tab di situ 1,5 nih. Jadi kita oke. Nah, 0,5 ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menggunakan ukuran pada paragraf 1 ini. Kita samakan seluruh paragraf. Bagaimana caranya? Simpan kursor di sini pada kalimat terakhir di paragraf 1 itu. Kita tekan del, del di situ. Kemudian kita tekan enter. Maka dia mengikuti aturan 1,5 di atas. Sama juga yang ini. Tekan del, kemudian enter. Sama juga yang ini. Tekan del, kita enter. Jadi seluruh paragraf pada posisi yang sudah kita sepakati. Nah, kalau udah rapi seperti ini, mungkin di tata tulis kita itu kita akan memasukkan gambar. Bagaimana caranya masukkan gambar? Atau dalam tulisan kita ini ada gambar yang dipersyaratkan atau yang diminta. Caranya adalah kita tekan insert, kemudian tekan picture. Nah, kemudian kita pilih gambar tadi di mana kita menyimpannya. Kalau saya pada picture di sini pakai di split cam. Misalnya ini ambil aja sebagai contoh. Ini gambar-gambar yang digunakan untuk pembahasan pada dokumen kita itu misalnya. Kalau satu-satu bisa seperti ini. Nah, tapi kan lama. Sementara gambar yang kita perlukan itu ada 4 atau 5 dan sebagainya. Dengan cara ini kita coba dengan menggunakan cara yang sekaligus. Misalnya sama, tekan insert, tekan
dan picture, kemudian kita pilih, kemudian tekan CTRL, tekan klik gambar mana yang ingin kita import di bidang kerja kita tadi. Kita pilih aja sembarang begitu, atau sesuaikan yang sudah kita sepakati untuk dipilih. Kemudian tekan insert, maka seluruh gambar itu dari dari folder picture dia otomatis pindah secara bersamaan di bidang kerja buat kita ini. Nah, cepat lambatnya tergantung prosesor komputer kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu lihat, gambar ini tidak disarankan seperti ini dalam penyusunan dokumen buat kita. Yang disarankan itu adalah dalam satu halaman Word itu harus setengahnya dari halaman itu untuk gambar satu dan separuhnya lagi untuk gambar yang satu. Nah, bagaimana caranya? Kita akan edit, kemudian editan pertama tadi juga tinggal kita lakukan secara otomatis untuk gambar berikut. Seperti contoh, kita aktifkan di sini, kita tekan tombol di sini ke shape height untuk height-nya, kemudian di bawah untuk mengecilkannya, yang di atas untuk besarkan, bawah untuk mengecilkan. Kita tekan saja sampai dia yang dipersyaratkan. Nah, yang di bawah ini jangan dikacau, jangan diganggu, dia otomatis akan menyesuaikan sampai 60. Nah, lebih itu. Nah, tunggu sampai berhenti karena kita kebanyakan klik. Tekan lagi yang di atas. Atau kalau mau cepat tinggal blok aja begini, tekan 6. Nah, di sini 6, kemudian gambar ini kalau diratakan ini tinggal tarik di sini. Kemudian gambar-gambar ini pastikan dia dalam posisi behind tag. Kenapa harus behind tag? Itu memudahkan gambar ini bisa digeser-geser. Nah, kalau tidak di behind tag, dia akan repot, tidak bisa digeser. Posisi behind. Ini juga posisi behind. Nah, ini juga posisi behind. Simpan dia dalam posisi behind. Behind itu di belakang, maksudnya di belakang teks. Nah, ini juga behind. Ini hanya sekedar sampel ya Bapak Ibu, gambar-gambarnya hanya sekedar sampel saja. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, gambar ini kalau ditarik secara manual untuk mengubah ukurannya, dia tidak akan bisa persis sama seperti apa yang pada gambar di atas tadi. Nah, bertimpa-timpa dia. Nah, karena behind the tag, karena dia berada di belakang teks. Nah, coba kita lihat di situ Bapak Ibu, gambarnya akan seperti ini, ngumpul. Dan tidak dibenarkan Bapak Ibu mengedit gambar ini menggunakan titik yang ada di samping, kiri, kanan, dan di atas bawah. Gambarnya akan rusak. Kalau samping, kiri, kanan ditarik, gambarnya akan gendut-gendut semua. Kalau atas bawah ditarik, gambarnya akan tinggi-tinggi semua. Jadi bagaimana caranya? Bapak Ibu ikuti aja dengan seksama. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang sangat sederhana ini, Bapak Ibu ada gambaran untuk menyusun gambar. Karena tidak dibenarkan gambar itu seluruh halaman ini dicetak dalam satu gambar. Caranya seperti ini, kita ulangi lagi dari awal. Pastikan gambar pertama ini kita atur dengan menggunakan aturan yang kita sepakati tadi, yaitu 6 di sini. Di bawah ini nggak usah diutak-atik, dia tinggal menyesuaikan. Nah, untuk gambar berikut tinggal hidupkan saja bingkai gambar ini, kita langsung tekan F4 pada keyboard. Gambarnya sudah sama, coba Bapak Ibu lihat. Nah, samping lagi. Nah, jadi langsung saya tekan F4. Ini juga tekan F4. Ini juga F4.
ini juga F4, ini juga F4, dan semuanya menggunakan keyboard F4. Baru kita susun. Nah, ini gambar ini juga belum, tadi kita tekan F4 ya. Nah, baru kita susun sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau dirasa bidang kerja kita masih terlalu besar dengan ukuran 6x8 tadi, Bapak Ibu juga diperbolehkan untuk mengatur ulang gambar tersebut. Nah, seperti ini kan kita lihat bidang ini terlalu besar sehingga melebihi batas yang disarankan ini. Nah, bagaimana caranya? Caranya kembali ke gambar pertama, ini dikecilkan lagi. Dikecilkan. Nah, kecilkan sampai kira-kira cocok pada bidang itu, yaitu dengan ukuran 5,1 atau kita kasih 5 saja, kita lihat 5. Nah, dengan bawahnya 6,67. Untuk gambar yang sampingnya, hidupkan kursornya, tekan F4. Nah, ratakan Bapak Ibu. Jadi kira-kira ukurannya adalah 5 atas, kemudian 6,67 untuk bawah. Seperti itu. Kemudian yang lain juga sesuaikan. Nah, kita hidupkan, kita tekan 4, dia tidak mau bergerak karena perintah pertama pada gambar pertama tadi sudah dilangkahi pada kegiatan berikut. Nah, coba kita kembalikan, posisikan dia 5,00 dan klik di sini F4, klik di sini F4. Nah, habiskan dulu, dia diatur dengan menggunakan F4 dulu dengan ukuran yang sama. Nah, F4 semua ini Bapak Ibu. Sesudah demikian, diatur demikian, barulah kita tarik sesuai kebutuhan. Atur. Ini juga kita atur. Klik kemana itu, tidak bertimpa-timpa. Bacakan. Atur juga. Dan kita mungkin kita di halaman berikut tidak ada bertimpa. Biar nampak layarnya bisa Bapak Ibu besarkan dengan cara tekan Ctrl sambil menggilir mouse. Dengan cara begini kan nampak Bapak Ibu. Kita lihat, nah ini kan kelewatan, ini bisa kita tarik ke kanan. Kita lihat ada garis hijau di sebelah kiri itu menandakan sudah jujur. Baru di halaman berikut juga di bawah tadi kita atur yang sama. Nah, saya kira seperti ini. Hanya di tempat kita memang setiap gambar itu harus diberi penjelasan, karena gambar ini juga diharapkan dapat memberikan petunjuk, memberikan penjelasan. Gambar ini masih polos. Coba kita kasih bingkai dulu. Kita klik di situ, tekan Ctrl, tekan klik lagi, tekan klik lagi, klik lagi pada mouse. Kemudian kita gulir ke bawah. Kita klik juga. Kita ulangi. Klik di gambar yang pertama, tahan Ctrl, klik gambar kedua, dan seterusnya dilanjutkan sampai gambar terakhir. Nah, baru langkah selanjutnya kita ketik format, kita pilih picture style. Kita klik di sini untuk memilih style mana untuk bingkai gambar kita ini. Kalau seperti ini dia terlalu besar, ini juga terbesar. Tinggal sesuaikan menurut Bapak Ibu bagusnya yang mana. Nah, saya pilih yang kecil ini, klik sekali, atau yang ini juga bagus. Tapi
disesuaikanlah sesuai kebutuhan. Saya pilih yang ini. Jadi seluruh dokumen itu secara otomatis dia, atau gambar tadi secara otomatis semua dikasih bingkai seperti ini. Pilih save, kita pilih kotak yang ini, text box. Habis itu pencet dan tahan pada mouse, gulir ke bawah sampai di sini. Nah, barulah kita tulis di situ gambar 1 titik. Baru ditulislah di situ apa, di situ penjelasan tentang gambar itu. Suasana, siswa diberikan pengarahan tentang apa, misalnya sesuaikan dengan bidang penelitian kita. Tekan lain ini, kita pilih remove dulu, dibuang dulu antar paragrafnya, baru kita pilih spasinya 1,0. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, bila dalam posisi seperti ini, untuk gambar selanjutnya kita tinggal copy, simpan hidupkan di situ, tekan Ctrl+C, kemudian tekan Ctrl+V. Nah, baru kita geser di gambar berikutnya. Nah, untuk memastikan ini sudah bujur atau belum, layar kerjanya ini bisa kita besarkan dengan cara tekan Ctrl dengan gulir titik bola di tengah mouse ini. Kita geser lagi seperti itu. Ini tulislah sini gambar 2. Dan kasihlah penjelasannya apa di situ, tentang apa. Sesuaikan. Jadi gambar juga harus dijelaskan. Nah, bila gambar 1 dan gambar 2 sudah, dan seterusnya gambar itu semua yang dikasih penjelasan di bawahnya agar tidak berantakan, maka gambar 1 dengan penjelasannya ini harus dikunci, di grup namanya. Caranya adalah hidupkan kursor di sini, kemudian tekan Ctrl, ditahan. Nah, pastikan kursornya berubah seperti ini, ada tanda plus di situ. Klik juga di situ. Setelah dua-duanya aktif, klik kanan pada mouse, pilih grup di situ. Maka pilih lagi grup. Maka kedua gambar ini, gambar dan tulisannya ini sudah dalam satu kotak. Untuk membuktikannya apakah berfungsi atau tidak, mari kita gulir di sini. Lihat ya, atau kita kecilkan dulu. Nah, ini kita tarik begini, maka dia berubah, semuanya berubah. Kalau tidak, dia akan berubah sendiri. Ini berubah sendiri, ini akan berubah sendiri. Maka oleh sebab itu dia harus di grup. Tarik aja seperti ini. Bukan hal yang sama juga ke seluruh gambar, sehingga gambarnya dalam posisi yang rapi. Nah, seperti Bapak Ibu lihat ini, atau teman-teman lihat di sini, gambarnya dalam posisi yang rapi, tidak berantakan, dan jangan pernah menarik gambar sampai sebesar-besarnya sampai memenuhi satu bidang kerja di Microsoft Word itu sendiri. Justru sangat tidak enak dilihat, dan memang itu tidak disarankan. Bila dokumen kita sudah selesai atau pekerjaan kita sudah selesai, ini udah rapi, udah bagus, sudah kita cek sedemikian rupa. Nah, langkah terakhir adalah kita mengunci dokumen ini biar tidak rusak, biar tidak bertaburan, atau biar tidak diutak-atik oleh orang dokumen ini. Kemudian kita kasih izin baru dia bisa menggunakannya. Bagaimana caranya? Nah, ini yang kita sebut dengan mengunci dokumen. Caranya adalah kita tekan review di sini, di menu review, kemudian di restrict editing, kita tekan di situ. Kemudian pada editing restriction kita centang ini. Kemudian pada no change read only, ya maksudnya ini tidak dirubah, hanya bisa dibaca. Kita hidupkan, kita pilih filling in form. Nah, begitu selesai, jangan lupa yes, start
Enforcing Protection. Kita klik di situ. Maka keluarlah kotak dialog seperti ini. Pastikan diisi kotak dialog ini dengan kunci atau password yang benar-benar Bapak Ibu ingat. Karena kapan-kapan kita ketemu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang, kita mungkin lupa dengan password kita. Password yang di sini agak sedikit beda Bapak Ibu dengan password yang di email. Itu kita buka email dan akun-akun YouTube lainnya misalnya. Password di sini 1 karakter aja pun dia bisa membaca, bisa berfungsi, apalagi lebih dari itu. Maka saran saya, pastikan kata atau sesuatu yang menjadi ikon Bapak Ibu sehingga gampang diingat. Misalnya tahun lahir, atau tanggal lahir, atau nama sendiri, dan lain sebagainya. Nah, yang saya punya ini dari dulu saya pakai 3 huruf seperti ini. Saya pakai huruf saja, huruf kecil. Nah, seluruh dokumen saya, baik Word maupun Excel, saya menggunakan 3 huruf ini. Karena kapan-kapan kalau saya ketemu ini, saya pasti ingat. Baru tekan OK. Nah, setelah OK, Bapak Ibu sekalian, coba kita buktikan berfungsi apa tidak. Kursornya ada di situ. Tadi katanya hanya read only. Nah, ini Bapak Ibu nggak bisa diapa-apakan. Ini saya tekan mouse ini. Tekan mouse, tekan pencet dan seterusnya. Kemudian saya coba tekan CTRL+A, juga tidak bisa. Tidak bisa. Hanya kita bisa read only, bisa menggulirnya saja seperti ini. Nah, hanya Bapak Ibu untuk gambar memang masih bisa diedit, masih bisa diambil. Tapi untuk teks memang sudah dikunci. Rapi, tidak berantakan, tidak lagi bubar, dan aman. Hanya Bapak Ibu yang tahu. Nah, bagaimana caranya seandainya suatu saat Bapak Ibu mau merubah atau memperbaiki atau membetuli dokumen yang sudah menjadi dokumen pribadi Bapak Ibu? Tentu kita buka dulu passwordnya tadi. Bagaimana caranya? Nah, misalnya kita seperti ini dokumennya. Kita mau membuka password yang sudah kita buat tadi, kita kunci, kita hanya read only ini, kita sendiri pun tidak bisa ngapa-ngapa ini. Caranya adalah tekan lagi review, tekan lagi restricted editing, kemudian pilih stop protection. Nah, dikasihnya lagi unprotect document. Masukkan passwordnya tadi, kalau lupa hancur, berantakan. Nah, karena password kita ini saya hafal, sudah selamanya pakai ini, jadi kita masukkan kembali. Nah, coba lihat Bapak Ibu. Nah, dokumennya sudah bisa kita sorot, sudah bisa kita edit seperti ini. Saya akan tekan CTRL, tekan A. Nah, sudah berubah. Saya akan tekan CTRL L. Nah, sudah berubah. Tekan CTRL R, sudah berubah. Jadi mau di gimana pun dia sudah berubah. CTRL plus kurung kurawal besar, tutup kurawal, dia menjadi besar. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengecilkannya kita tekan CTRL kurung kurawal lagi. Baru kita kembalikan CTRL J, itu justify untuk rata kiri dan rata kanan. Saya kira sekian dulu tutorial kita kali ini. Bila berkenan dan dirasa cukup membantu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen. Indah bunga di tengah taman, duduk santai sambil makan ketan. Sekian dulu wahai teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Adil Gatalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata.